Our Father, Bapa kami, we raise our voices before your throne kami mengangkat suara kami di hadapan tahtamu with thanksgiving. dengan ucapan syukur. We want to thank you because you've returned electricity to us. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan untuk listrik ini kembali menyala. You have answered our prayers and we thank you for it, Lord. Tuhan sudah menjawab doa kami dan kami berterima kasih. We thank you for the Sabbath. Terima kasih untuk hari Sabat, It has been a beautiful day. hari yang begitu indah. You have blessed us so far in many different ways. Engkau telah memberkati kami begitu limpahnya. And now, dear Lord, we invite you to speak to us. Dan saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk berbicara kepada kami. We need you, Lord. Kami memerlukan Engkau. Without your counsel, we remain in ignorance. Tanpa nasihat Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang tidak tahu berbuat apa. So we pray, open our eyes that we may see wondrous things in your law. Kami inginkan Engkau membuka mata kami agar kami dapat melihat akan hal yang indah dari dalam hukum-Mu. Give us your spirit, Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, that he may guide us into all truth. agar Roh menuntun kami ke dalam segala kebenaran. So, Father, by faith now we sit expectantly, Bapa, dengan iman kami menantikan akan berkat-Mu, knowing that you will guide us. mengetahui bahwa Engkau akan menuntun kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. A blind man said to another blind man, Seorang buta berkata kepada orang buta lainnya, could you please lend me $50 and when I see you next time I pay them back to you? bolehkah engkau meminjamkan uang $50 dan kalau satu waktu nanti saya lihat sama kamu, saya akan kembalikan. That's the condition of Laodicea. Inilah kondisi jemaat Laodikia. We are blind. Kita buta. And because we are blind, Dan oleh karena kebutaan kita, we do not have spiritual discernment. kita tidak memiliki pemahaman rohani yang baik. That is the necessary requirement for us to understand ourselves. Ini adalah merupakan tuntutan yang penting bagi kita agar kita dapat memahami diri kita, To see our true condition. untuk dapat melihat keadaan kita yang sebenarnya. But that is not our only difficulty. Tetapi masalah ini bukan satu-satunya masalah dan tantangan hidup orang Laodikia. Jesus says to us in verse 17, Yesus berkata kepada kita di dalam Wahyu 3 ayat 17, and you do not know bahwa engkau tidak tahu, that you are wretched, bahwa engkau malang, miserable, engkau miskin, blind, buta, poor, miskin, and naked. dan telanjang. And so this is what Laodicea doesn't know. Dan inilah hal-hal yang tidak diketahui oleh orang Laodikia. She thinks, she says something completely the opposite. Dia berpikir bahwa dia mengatakan sesuatu, tetapi yang dia buat adalah hal yang lainnya. And the contrast between what she believes she is Dan hal yang menjadi kontras dari kepercayaan dia tentang dirinya and what Jesus says she is. dan apa yang dikatakan Yesus tentang keberadaan dari jemaat Laodikia, The contrast is like night and day. bahwa perbedaan ini bagaikan siang dan malam. Either Laodicea is wrong, Tentu apakah entah jemaat Laodikia itu yang salah or Jesus is wrong. atau Yesus itu yang salah. But both cannot be right. Tetapi
tidak bisa kedua-duanya benar. Either one is saying the truth and the other lying. Tentu harus ada yang satu yang mengatakan benar dan yang satu mengatakan yang salah. One must be wrong in this situation. Salah satu dari mereka haruslah yang bersalah. The problem is that to convince a selfish heart, Masalahnya adalah untuk meyakinkan hati dari orang yang mementingkan diri, a proud heart, hati yang sombong, a self-deceived heart, hati yang menipu diri sendiri that it is wrong, bahwa itu adalah salah. it is almost impossible. Hal ini tentu tidaklah mungkin. The only hope of Laodicea Satu-satunya harapan dari jemaat Laodikia is for it to deny its own self-perceived perception. harus menyangkal pikiran bahwa dirinya itu benar, And by faith accept what Jesus says to us. dan dengan iman jemaat Laodikia harus menerima apa yang dikatakan Tuhan tentang keadaan kita yang sesungguhnya, With the knowledge that God cannot lie. dengan pengetahuan bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. It's impossible for him to lie. Tidaklah mungkin bagi kita untuk berdusta. And so the description gives us 5 words Jadi gambaran dari jemaat Laodikia ini memberikan kepada kita 5 kata that describe the reality of the Seventh-day Adventist Church. yang memberikan gambaran yang nyata tentang keadaan dari gereja Advent. You and I. Anda dan saya. The first word is the word wretched. Yang pertama adalah melarat. What does the word wretched mean? Apa arti melarat? Well, in order to understand its meaning, that word occurs once more only in the New Testament. Dan untuk memahami kata ini hanya disebutkan 2 kali. Salah satunya itu ada juga di Perjanjian Baru. And it's in Romans chapter 7, Di dalam kitab Roma pasal 7 verse 24. ayat 24. Roma 7 ayat 24. Bunyinya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? That word, Paul says, "Oh, wretched man that I am." Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. When does he say that word? Kapankah Rasul Paulus mengakui dengan berkata, aku manusia celaka? Brian, are you able to fix the sound system? There's a bit of feedback. Ya, jadi ada feedback sound system. Kayaknya ini terlalu besar ini. When we read the context of Romans chapter 7 verse 24, Kalau kita melihat konteks dari Roma 7 ayat 24, we find that the Apostle Paul is describing a terrible situation. kita menemukan bahwa Rasul Paulus sedang menggambarkan situasi yang buruk. It's of a man who wants to do what is right, Adalah seorang yang inginkan untuk melakukan hal yang baik, wants to obey the law of God, mau mentaati akan hukum Tuhan, and he makes willful decisions to do what is right. dan dia membuat satu keputusan yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang benar. But finds that every time he makes the decision, he ends up doing what is wrong. Tetapi dia menemukan bahwa ketika dia sudah punya keinginan dan punya tujuan untuk berbuat yang baik, dia berakhir dengan melakukan hal yang buruk. Why? Mengapa demikian? Because he's a slave to sin. Oleh karena dia adalah hamba dari dosa. There is a law that controls him from within.
Oleh karena ada yang mengatur dia, aturan-aturan yang tidak baik mengatur dia dari dalam. And that does not let him do the will of God. Yang tidak mengizinkan dia untuk melakukan kehendak Tuhan. And John says Dan Yohanes berkata, that is the first sickness of Laodicea. bahwa inilah penyakit yang pertama dari umat Laodikia. Laodicea still is a slave to sin. Bahwa jemaat Laodikia masih menjadi hamba dosa. And doesn't matter how many decisions Laodicea makes to do what is right. Tidak peduli berapa banyak keputusan dari jemaat Laodikia untuk membuat hal yang benar dan baik, To overcome sin, untuk menaklukkan dosa, to be good. menjadi baik. Laodicea never can do what is right. Jemaat Laodikia tidak dapat dan tidak mampu melakukan hal yang baik. Why? Mengapa? Because she has not been freed from her slavery. Oleh karena dia belum dibebaskan dari belenggu perhambaan dosa. Satan continues to be the master Setan tetap menjadi tuannya that rules the soul through self. yang memerintah jiwa melalui mementingkan diri. Oh wretched man that I am, Oh manusia celaka aku, is the scream of so many Adventists adalah teriakan dari begitu banyak orang Advent that struggling with sin, yang bergumul dengan dosa. that on Sabbath morning they are rebuked because of sinful passions. Oleh karena pada Sabat pagi mereka itu bergumul dengan keinginan-keinginan dosa. And they are encouraged to overcome, to stop sinning. Dan mereka diminta untuk berhenti untuk berbuat dosa. And we stand up and make decisions. Lalu dia berdiri dan buat keputusan We cry dan menangis. and we go home Lalu ketika pulang and we fall back into the same life. ternyata jatuh lagi di lingkaran dosa. True? Yes. We know what is right, Kita tahu apa yang benar, but we cannot do what is right. tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang benar. Oh wretched man that we are. Oh manusia celaka aku ini. True? The slavery has not been broken. Perbudakan belum lagi dibebaskan. Why? Mengapa? Because the only one who can break the slavery is Jesus. Oleh karena satu-satunya yang dapat membebaskan belenggu perbudakan ini adalah And Yesus. the soul has not been submitted to his control. Tetapi jiwa itu belum lagi diserahkan pada kendali dari And Tuhan. in the soul there cannot be two masters. Di dalam hidup kita tidak bisa ada dua tuan. If self is ruling, Jesus is outside. Kalau diri kita dikuasai oleh kepentingan pribadi, keinginan-keinginan pribadi kita, Yesus tidak ada di sana. And we go through life excusing ourselves and blaming others for our sins. Dengan demikian kita menjalani kehidupan yang selalu memaafkan tindakan yang tidak baik yang kita buat dan selalu mengeluh akan kehidupan kita. It's painful, isn't it? Ini adalah pergumulan yang sangat menyakitkan. But that's the reality. Tetapi itulah kenyataan kehidupan kita. The second word Kata yang kedua disebutkan di sini in chapter 3 and verse 17. di pasal 3 dari buku Wahyu 3 ayat 17. He says miserable. Dia mengatakan hidup yang penuh dengan masalah. That word occurs once more in the New Testament. Kata ini juga muncul dua kali dan salah satunya di Perjanjian Baru. And is found in the book of 1 Corinthians chapter 15. Dan ditemukan di dalam 1 Corinthians chapter 1 Korintus 15. And we'll read from verses 15 through to 19.
Dan kita akan baca 16 to 19. 16 to 19. jadi 15 ayat 16 sampai 19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Is it about Jesus? Yes. Okay. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. In verse 19, Paul uses that word. Nah, di ayat 19 Rasul Paulus menggunakan kata ini. It may be translated different. Is that all right? Ya, jadi tadi saya agak sulit mau terjemahkan kata ini. In English is also different. Karena pengertian baik di bahasa Inggris berbeda dengan bahasa aslinya. But in the Greek is the same word. Tetapi di dalam bahasa Greka itu sama, yaitu malang. Miserable. Malang. A miserable Christian experience. Orang Kristen yang malang. Is that who has faith in Jesus if Jesus had not risen from the dead. Adalah orang-orang yang punya iman kepada Yesus dan kebangkitannya, tetapi akan tidak memiliki harapan jika Yesus tidak bangkit dari kematian. For Seventh-day Adventists, Bagi orang Advent, our faith is miserable. iman kita itu malang. It's as if Jesus had never risen from the dead for us. Seolah-olah Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian untuk menebus kita. Why? Mengapa? Because we have a Christless faith. Oleh karena kita memiliki iman yang tidak memiliki Kristus di dalamnya. We proclaim a set of beliefs. Kita hanya memproklamirkan beberapa aturan kepercayaan. Oh, we claim to be waiting for the second advent of Jesus. Kita mengatakan kita menantikan kedatangan Kristus. We talk about the resurrection from the grave. Kita mengatakan ada kebangkitan dari dalam kubur. We speak about keeping the Sabbath. Kita berbicara memelihara Sabat. And yet Jesus is outside the heart. Tetapi kenyataannya di jemaat Laodikia, Yesus ada di luar We jemaat. have not been renewed, converted by grace. Kita perlu untuk ditobatkan melalui kasih karunia. Self is still enthroned in the soul. Bahwa kepentingan diri itu tetap bertakhta di dalam jiwa kita, hati kita. Therefore, our experience is miserable. Itulah sebabnya pengalaman kerohanian hidup kita adalah malang. Our hope is futile. Bahwa harapan kita itu rapuh. Those two words Ada dua kata express the internal reality of Laodicea. yang menggambarkan keadaan internal dari jemaat Laodikia. Wretchedness and misery are mind states. Bahwa kemalangan dan kemelaratan dan kemalangan. Ini dua kata yang tidak sama dia punya penerjemahan, tapi saya harap kita mengerti. Can you repeat that again? Huh? Can you repeat that again? No. Oh. Wretched and misery Kemalangan dan kemelaratan are states of the mind. ini adalah keberadaan dari pikiran kita. Could it be Apakah bisa that this situation is why there is little happiness amongst Adventists? bahwa situasi ini yang menyebabkan tidak adanya kebahagiaan di dalam kehidupan orang Advent? There is so much bitterness. Karena ada begitu banyak kepahitan, There is so much infighting. ada banyak pertikaian, There is no true love.
There is no true love. Tidak ada cinta yang tulus. Why? Mengapa? Because we are a wretched, miserable bunch. Karena kita adalah orang-orang yang malang. We all about rules. Kita tahu aturan-aturan dengan jelas. But there is no mercy, there is no love. Tidak ada pengampunan, tidak ada kemurahan dan kasih. We care about doctrines, but we do not care about people. Kita hanya peduli kepada aturan-aturan, tetapi mengenai manusia sesama kita, kita tidak mau peduli. Am I lying? Apakah saya berdusta? Wretched and miserable. Melarat dan malang. It's the summary of our internal situation. Adalah ringkasan dari keberadaan kita secara internal. In the contrast experience, Di dalam pengalaman yang sebaliknya, he in whose heart has been yielded to Jesus, bahwa ketika seseorang yang sudah menyerahkan hatinya kepada Yesus, whose faith has been taken away from self to Christ, imannya sudah dialihkan tadinya dari diri, sekarang dia berpusat pada Yesus. in that heart reigns love, Maka di hati dari orang seperti ini akan berkuasa kasih, hope and joy and peace and rest. harapan, sukacita dan damai. Amen. That is the contrast. Inilah perbandingan dari orang yang sudah menerima Kristus. It's like day and night. Bagaikan siang dengan malam. And then Jesus tells us three external realities. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan gambaran secara luar. The external realities Kenyataan eksternal secara luar dari orang Laodikia are adalah the cause of our internal reality. hasil yang sudah terjadi di dalam hati kita. And the first Kita bisa lihat dari apa yang ada di and the luar. first word Jesus uses Dan kata yang pertama Yesus gunakan di sini, Wahyu 3 ayat 17, is poor. yaitu miskin. Laodicea says, I am rich. Orang Laodikia berkata, aku kaya, I have need of nothing. saya tidak perlu apa-apa. Jesus says, Yesus berkata, you are poor. engkau miskin. What is poverty? Apa itu kemiskinan? Poverty is when we do not have the necessary things to cover our needs. Kemiskinan adalah ketika kita tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. You will understand physical poverty because some of you are in that situation. Anda memahami apa itu menjadi atau berada di dalam keadaan kemiskinan oleh karena kita berada di situasi itu secara fisik. Where there is you don't have the capacity to provide for your needs. Di mana engkau tidak mempunyai kemampuan dan sarana untuk memenuhi kebutuhanmu. A poor person offers nothing but asks for everything. A poor person offers nothing but asks for everything. Bahwa keadaan orang miskin itu tidak dapat menawarkan sesuatu apapun kepada orang lain, tetapi dia meminta segala-galanya yang dapat dia peroleh. True? And Jesus says to Laodicea, you are not rich, you are poor. Dan Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, engkau tidak kaya, engkau adalah miskin. But not only Laodicea is poor, but Laodicea is blind. Tetapi bukan hanya miskin, dia juga jemaat Laodikia ini buta. In other words, its blindness, it exacerbates its poverty. Kata lainnya adalah kebutaannya menutup matanya dari menyadari keadaannya yang miskin. Blindness is the incapacity to see.
Kebutaan adalah ketidakmampuan untuk melihat. You are not able to discern what is in front of you. Engkau tidak dapat memahami apa yang ada di depanmu. And so Laodicea lacks the capacity to discern its own condition. Jadi jemaat Laodikia kehilangan kemampuannya untuk mengetahui keberadaan yang sesungguhnya. In the Old Testament, Di perjanjian lama, the blind were excluded from the presence of God. bahwa orang buta itu tidak ikut serta di dalam peribadatan di hadirat Allah. And then the final word is naked. Dan kata gambaran terakhir dari keadaan orang Laodikia adalah telanjang. You are poor, Sudah miskin, so you cannot satisfy your needs. tidak dapat memenuhi kebutuhanmu. What is worse, you are blind. Lebih buruk lagi, buta. You cannot see your reality. Dan tidak dapat melihat keadaanmu yang And sesungguhnya. you're so poor that you cannot even buy your own clothes. Terlalu miskin sampai sudah tidak dapat lagi membeli pakaianmu. So you stand in shame. Jadi kita berada dalam keadaan malu. Nakedness is a symbol of shame. Bahwa ketelanjangan itu adalah lambang dari keadaan malu. And guilt of sin. Dan merasa salah untuk dosa. And you would say, what a terrible situation Laodicea faces. Dan kita dapat menyimpulkan betapa buruknya keadaan yang dihadapi oleh jemaat But Laodikia. here are where the tables are turned around. Tetapi di sini kita melihat keadaan ini dapat diubah. For the world, poverty is a curse. Bagi pandangan dunia, kemiskinan adalah merupakan satu kutuk. True? Betul? Yes or no? Yes, every poor person wants to be rich. Ya, orang yang miskin menginginkan untuk menjadi kaya. Because in the eyes of the world, being rich is a blessing. Oleh karena di pandangan mata dunia, menjadi kaya itu adalah menerima berkat. Even inside the church we think so. Dan bahkan konsep ini kita membenarkannya di dalam gereja. We say, the Lord has blessed my business. Oh, Tuhan sudah memberkati usaha saya. And what do we mean by that? Apa yang kita maksudkan dengan hal ini? The business is making a lot of money. Karena bisnis kita menghasilkan banyak uang. But we don't hear people say, the Lord has blessed me, I am very poor. Tidak pernah kita dengar Tuhan so berkati kita dengan limpahnya sampai kita so miskin. The opposite. Terbalik ya. We pray and we say, Lord, please give me a job. I don't want to be poor. Kita berdoa, Tuhan berikanlah pekerjaan kepadaku karena kita tidak mau miskin. We think that when we are poor, somehow God is punishing us. Kita berpikir kalau orang miskin Tuhan sedang menghukum kita. And yet, Jesus says in the book of Luke, Namun Yesus berkata di kitab Lukas, blessed are you diberkati, poor, berbahagia And- orang-orang yang miskin, and cursed are you rich. dan terkutuklah kamu orang yang kaya. So in the eyes of heaven, Jadi di mata surga, poverty is a blessing kemiskinan adalah berkat and riches are a curse. dan kekayaan itu adalah kutuk. Oh, bukan main. So when Laodicea says, I am rich, Jadi kita berkata, aku kaya. God says, you are cursed. Tuhan berkata, kamu terkutuk. God says to Laodicea, I want you to be poor. Tuhan berkata kepada jemaat Laodikia, saya mau engkau miskin. Because poverty is the beginning of blessing. Oleh karena kemiskinan di sini adalah awal dari kecurahan berkat Tuhan. And so when God reveals our wretchedness, our misery, our poverty,
Jadi kalau Tuhan menyatakan kepada kita kemelaratan, kemalangan kita, kemiskinan kita, He's beginning to give us the remedy for our situation. Dia sedang memberikan kepada kita jalan keluar, penawar dari masalah It's kita, like when you go kekayaan kita. It's like when you go to the doctor Jadi sama seperti kalau kita ke dokter, and the doctor does all the tests on you. dokter memeriksa semua jenis pemeriksaan. How would you feel if the doctor sits you down and says, "Oh, there's nothing wrong with you"? Bagaimana perasaan saudara kalau dokter berkata setelah diperiksa, oh tidak ada satupun penyakit di tubuhmu, You're in perfect health. kondisi kesehatanmu sempurna, Go home and be happy. pulang dan bersukacita. Oh, at first we will go, this is a good doctor. Oh, kita akan berkata dokter ini bagus sekali. But you continue to feel really bad. Lalu Anda merasa ternyata masih sakit terus ini. So you go to another doctor. Pergi lagi ke dokter yang lain. The doctor does all the checkups. Dokter periksa semua. And then he sits you down. Lalu dia bilang, duduk di situ. I have no good news. Saya punya kabar yang buruk. You have cancer. Anda punya kanker. Now, how would you feel about the other doctor? Dan bagaimana perasaan saudara kepada dokter yang bilang tadi You go bagus-bagus? back to him. Anda pergi ke dokter yang bilang bagus-bagus itu. Why didn't you tell me that I have cancer? Kenapa nggak Anda bilang kita ada kanker? Because I didn't want you to be upset with me. Oh, karena saya tidak mau Anda kecewa dengan saya. He's not a good doctor. Oh, dokter itu tidak bagus ya. The healing begins with bad news, always. The healing always begins with bad news. Bahwa kesembuhan itu diawali dengan ketika kita ditemukan ada sakit pangana. Yes or no? Betul? Because if there is good news, you need no healing. Oleh karena kalau kita dengar kabar baik, tidak ada pengobatan untuk kesembuhan. You go to the doctor and the doctor says you've got COVID. Bad news. Kalau pergi ke dokter dia bilang COVID, kabar buruk. True? But if you go to the doctor and the doctor says you have nothing. Kalau kita ke dokter, lalu dokter bilang, bagus-bagus You kan? go home happy. Oh, loncat-loncat pulang. You don't need healing. Tidak perlu kesembuhan. Healing always begins with bad news. Bahwa kesembuhan terjadi ketika kita mendengarkan kabar buruk. Hallelujah for bad news. Puji Tuhan untuk kabar buruk. Amen. Amen. Yes. So Jesus here is giving us the bad news that in reality a good news. Jadi di sini Yesus dokter yang baik itu memberitahukan kabar buruk bagi kita, tetapi keadaan yang sesungguhnya adalah dia memberikan kabar baik untuk kita. In showing us our true condition. Untuk menyatakan keadaan kita yang sesungguhnya. If we accept it, kalau kita menerima, God then will place us in a position of blessing. Tuhan akan menempatkan kita pada posisi di mana kita siap menerima berkat. Come to the book of Matthew chapter 5. Kita ke Matius 5. Matthew chapter 5 in the Mount of Blessings. Di bukit di mana Yesus berkhotbah tentang berbahagia. Show us the way of salvation. Yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. And notice what verse 3 says. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat 3. What does it say? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin di dalam spirit, rohani. Is that what it says? Oh, are you going to split the understanding? What do you mean split? Because there is no spirit here. Miskin is poor. It doesn't say spirit. In Indonesia, no spirit. Bad translation. The Greek says poor in spirit. Jadi dalam bahasa Greka miskin secara rohani ya. In Dalam the hal book of rohani. Luke says blessed are the poor. Di buku Lukas mengatakan berbahagialah orang yang miskin. But the meaning is the same. Tetapi artinya sama.
What is spiritual poverty? Apa itu artinya menjadi miskin secara rohani? Is when you do not have what it takes to satisfy your spiritual needs. Adalah satu keadaan di mana kita tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan rohani When a kita. human being comes to the point Ketika seorang manusia datang kepada satu titik dalam hidupnya of his realization of his poverty, bahwa dia sadar dan paham tentang kemiskinan rohaninya, I am unrighteous. bahwa saya ini orang yang tidak benar, There is no goodness in me. bahwa tidak ada yang baik di dalam diriku, I am in me dwells self. bahwa di dalam diriku hanya ada kepentingan diri, The very enemy of God. bahwa nah ini saya sudah tidak ikuti. I lost the In me thing. dwells self, the very enemy of God. In me. In me dwells self. Bahwa di dalam diriku hidup kepentingan diri, And I am a slave of sin. dan bahwa saya adalah hamba dari dosa. Even worse, Dan bahkan hal yang buruk, I have sinned against God. saya sudah berbuat dosa terhadap Allah. And I am guilty of rebellion. Dan saya sudah bersalah karena memberontak. I deserve death. Saya seharusnya menerima kematian. And even worse, Dan lebih buruk lagi, my rebellions have killed the Son of God. bahwa pemberontakanku telah membunuh Yesus Kristus. So not only I am poor, Dan bukan hanya saya itu miskin, but I have a debt that I cannot pay. tetapi saya juga punya hutang yang saya tidak dapat lunasi. When we come to that point, Kalau kita datang sampai dengan titik pengakuan seperti to ini, the absolute realization of our inability, bahwa kita sadar kita tidak mempunyai kemampuan apapun. heaven does not cry. Di surga tidak ada tangisan. Heaven says, happy are you. Di surga ada seruan yang berkata, berbahagialah engkau. The beginning of the way of blessing Awal dari jalan menuju kepada berkat. is spiritual poverty. Oleh karena kita sadar akan kemiskinan rohani kita. Amen. That's why Jesus mentions to Laodicea, you are poor. Dan itulah sebabnya Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, engkau miskin. Why? Because he wants to bless you. Mengapa dia katakan itu? Karena dia mau memberkati engkau. So if you've come to this place in the fullness of realization of your mistakes and sins and failures, Dan apabila saudara datang ke tempat ini dan menyadari tentang dosa, kesalahan, kekurangan kita, if you know that you cannot do anything good of yourself, dan engkau sadar bahwa engkau tak dapat melakukan apa-apa untuk dirimu, and the weight of your guilt is crushing you, dan beban rasa bersalah itu sedang menindih engkau, God looks at you and he says, blessed. Tuhan melihat kepadamu dan berkata, engkau berbahagia. Amen. Blessed. Berbahagia. Because God is not looking for us to be strong. Oleh karena Tuhan tidak melihat kita untuk kuat, God wants to make us weak. Tuhan mau agar kita merasa lemah, menjadi lemah. God wants to undo self Tuhan mau meniadakan sifat kepentingan diri, so that self-reliance will be destroyed. agar supaya rasa berharap bergantung pada diri itu akan dihilangkan, And Jesus will become our strength. dan kita menjadikan Yesus sebagai kekuatan kita. Amen. The first step on the way of salvation is spiritual poverty. Langkah pertama untuk kita menyadari keadaan kita adalah kita harus merasa miskin secara rohani. Wants to make you spiritually poor. Tuhan menghendaki kita dan membuat kita untuk sadar tentang miskin rohani. Sadly, in order to achieve that condition, God will have to many
made them physically poor. Sadly, sangat malang for many, bagi banyak orang in order to lead you to become spiritually poor, untuk supaya Tuhan menuntun engkau merasa engkau adalah miskin secara rohani, God may have to make you physically poor. Tuhan harus membuat engkau menjadi secara fisik, secara kenyataan engkau menjadi In miskin. His desperation to save you, Ini adalah merupakan cara Allah yang paling luar biasa supaya kita boleh diselamatkan. God may have to take away all those things that make you feel comfortable. Tuhan dengan berat hati harus menyingkirkan segala hal yang membuat kita bergantung pada diri kita. Like the prodigal son. Seperti pengalaman anak yang hilang. True. Then Jesus says, sesudah kita mengalami pengalaman seperti anak yang hilang ini, baru blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. baru kemudian kita boleh mendengarkan perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Who are the ones who enter heaven? Siapakah yang akan masuk ke surga? Prostitutes that come to Jesus crying. Pelacur yang datang kepada Yesus, Tax collectors that ask for mercy. pemungut cukai yang memohon kemurahan Tuhan, And thieves that have no hope. dan pencuri yang tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. And turn to Jesus. Theirs is the kingdom of heaven. Orang yang datang kepada Yesus, bagi merekalah kerajaan But surga. to whom does heaven not belong? Tetapi kepada siapa surga itu tidak akan diberikan? To Pharisees that believe themselves better than others. Kepada orang Farisi yang mengatakan saya lebih baik dari orang To lain. rich young rulers who have no need of Jesus. Kepada orang muda yang kaya yang mengatakan saya tidak memerlukan Yesus. They will never enter heaven. Mereka tidak pernah akan masuk ke surga. Because the condition to enter heaven is to be spiritually poor. Oleh karena kondisi untuk masuk ke surga adalah kita harus menjadi miskin secara rohani. God has given only one gospel. Tuhan hanya memberikan kepada kita satu Injil. And the gospel is for the spiritually poor. Dan Injil ini diberikan kepada mereka yang merasa miskin secara rohani. He who comes to God empty Dia yang datang kepada Tuhan dengan kekosongan goes away with fullness. akan pulang dengan berkelimpahan. Amen. And then Jesus says, blessed are those who mourn. Lalu kemudian Yesus berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita. It doesn't seem right, does it? Ini tentu tidak benar ya. How can I be happy if I'm mourning? Bagaimana saya bisa bergembira ketika saya sedang meratap? And yet mourning is on the highway of happiness. Dan kenyataannya bahwa ketika kita sedang bersedih, menangis, kita sedang menuju ke kebahagiaan. Why am I mourning? Mengapa saya harus bersedih, meratap, weeping. berduka cita? Because of my condition. Saya berduka cita, menangis untuk keadaan saya. My eyes have been opened Mata by the saya Holy Spirit. oleh pertolongan Roh Kudus, And conviction has laid hold of my soul, of my wickedness. lalu kenyataan bahwa saya itu seorang yang lemah. Of my rebellion. Saya melihat pemberontakan saya. Of my incapacity and my debt. Oleh kesadaran bahwa saya tidak memiliki apa-apa dan hutang yang saya sudah buat. And conviction leads to repentance. Bahwa ketika saya mengakui semuanya ini menuntun saya kepada pertobatan. Repentance is when the Holy Spirit wounds the soul. Pertobatan adalah ketika Roh Kudus berkuasa
dalam hidup kita. bringing guilt upon the mind. Bahwa kita dibawa perasaan bersalah kita disadarkan kepada kita. And repentance creates mourning. Dan ketika kita bertobat, pertobatan ini membuat kita menangis berduka cita. Because all our lives we have thought to be so good. Oleh karena sepanjang hidup kita, kita berpikir kita itu baik. When my eyes were open 8 years into ministry, Ketika mata saya terbuka 8 tahun di dalam pelayanan saya, and I came to the realization of my own wickedness dan saya mulai menyadari tentang kelemahan saya and how lost I was, dan betapa hilangnya saya, I wept before the Lord. saya menangis meratap di hadapan Tuhan. And repentance leads to confession. Dan saya bertobat, pertobatan ini menuntun saya kepada pengakuan. And that is the comforting of Jesus. Blessed are those who mourn. Dan satu penguatan dari Yesus kepada kita, berbahagialah orang yang berduka cita, For they shall be comforted. oleh karena mereka akan dihiburkan. It is then when the Lord puts His arms around you Pada saat itulah Yesus merangkul engkau, and leads you to receive forgiveness. lalu menuntun engkau untuk menerima pengampunan. Amen. But I want you to notice that mourning is also a state of weakness. Saya mau juga untuk mengatakan pada saudara bahwa kita berduka cita menuntun kita kepada keadaan kelemahan kita. And then the Lord says, Lalu Tuhan akan berkata, blessed are the meek. berbahagialah orang yang lemah lembut. Who are the meek? Orang yang lemah lembut itu siapa? The Greek word literally means to be submissive. Kata Greka artinya adalah untuk berserah, No menyerah. longer I am rich, Jadi kita jemaat Laodikia berkata, aku kaya, but now in brokenness tetapi di dalam hati yang hancur, we surrender to the Lord. kita berserah, menyerah kepada Tuhan. We submit ourselves to the authority of Jesus. Kita menyerahkan kehidupan kita untuk berada di bawah otoritas Yesus. The two previous steps have led me to accept Him as my Savior. Dua pengalaman yang sebelumnya kita sudah pelajari menuntun kita kepada juru selamat. This experience leads me to surrender my whole being to the control of Jesus Christ. Dan pengalaman lemah lembut ini menuntun kita untuk menyerahkan seluruh hidup saya untuk dipimpin oleh Yesus. And now, Dan sekarang, willingly and happily, I become a slave of Jesus Christ. keadaan ini membuat saya dengan sukarela dan sukacita untuk berserah kepada Yesus. Amen. No longer to live to do my will. Saya tidak lagi hidup untuk melakukan kehendak saya. Self is willingly crucified on the cross. Bahwa keinginan-keinginan diri saya sudah dipalangkan di kayu salib. And happily buried with Jesus. Dan dengan berbahagia saya sudah dikuburkan bersama And in Yesus. the new life, Dan di dalam kehidupan yang baru, Christ lives. Yesuslah yang hidup. And I am dead. Saya sudah mati. Amen. That's the Christian experience. Inilah pengalaman orang Kristen. And then Jesus said, Lalu Yesus berkata, blessed are those who hunger and thirst. ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Again, a position of weakness. Ini adalah juga gambaran tentang ketidakberdayaan. Before the Lord can build you, He must destroy you. Sebelum Tuhan dapat membangun saudara, Tuhan harus menghancurkan engkau. Before He can give you life, He must kill you. Sebelum Dia memberikan hidup kepadamu, engkau akan dibunuh. Before He can give you the freedom of grace,
Sebelum Dia akan memberikan kepada kita kebebasan di dalam kasih karunia-Nya, He must lead you to become a willing slave. Dia harus menuntun engkau menjadi hamba yang selalu bersedia untuk melakukan kehendak-Nya. Are those who hunger and thirst for righteousness. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. You see, friends, if you're hungry and thirsty, it's because you do not have it to satisfy your need. Saudaraku, kita melihat bahwa kalau kita lapar dan haus, kita tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi akan kebutuhan kita. If you hunger and thirst for righteousness, jika kita lapar dan haus untuk kebenaran, it's a righteousness that you cannot supply. Itu adalah kebenaran yang kita tidak dapat penuhi untuk diri kita. You are now seeking for true righteousness. Sekarang ini engkau sedang mencari kebenaran yang sejati. Because now you've come to the realization that your righteousness is like dung. Karena engkau sekarang ini sudah menyadari bahwa kebenaran kita secara pribadi itu bagaikan kotoran. And so now you cry out to God for the righteousness of Jesus. Dengan demikian sekarang engkau berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan kebenaran di dalam Yesus Kristus. And the promise is, dan janjinya adalah they will be satisfied. Mereka akan dipuaskan. When the soul comes empty, hungry and thirsty. Bahwa ketika jiwa itu datang dengan kehampaan, lapar dan haus, comes to God seeking to receive the righteousness of Christ. Datang kepada Yesus memohon untuk mendapatkan kebenaran Kristus. He will not be disappointed. Kita tidak pernah akan dikecewakan olehnya. For we believe that a man is justified by faith, the Bible says. Oleh karena kita yakin bahwa orang benar dibenarkan oleh iman. Apart from the works of the law. Terpisah dari pekerjaan untuk membenarkan diri terhadap hukum Taurat. Now to him who does not work. Dan bagi dia yang tidak mengupayakan keselamatan bagi dirinya, but believes on him who justifies the ungodly. Tetapi yakin dan percaya kepada dia yang akan membenarkan orang yang bersalah. His faith is accounted unto him for righteousness. Iman Yesus Kristus diperhitungkan kepadanya sebagai kebenarannya. He who comes hungry goes away satisfied. Dia yang datang kepada Yesus dengan kelaparan akan pulang dipuaskan. He is filled and covered with the righteousness of Jesus. Dia dikenyangkan, dipenuhi dan dilingkupi dengan kebenaran Yesus Kristus. And now he stands before God perfect, pure and undefiled. Di saat inilah dia akan berdiri di hadapan Yesus penuh dengan kesucian, kekudusan, tidak lagi ada cacat dosa. His sins are forgiven. Bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. His conscience is at peace. Bahwa keadaan pemikirannya berada dalam keadaan damai. And his heart is full of love and joy. Bahwa hatinya dipenuhi dengan kasih dan sukacita. He has become a new creation. Dan dia sudah mengawali menjadi ciptaan yang baru. So when Jesus looks at you and he says, you are poor, you are blind, you are naked. Dan ketika Yesus melihat kepada saudara dan dia berkata, engkau miskin, buta dan telanjang, he is inviting you to enter into the way of blessing. Dia sedang mengundang saudara menuju jalan berkat-berkat yang limpah. Amen. Would you like to say to the Lord today, Lord, maukah saudara hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, open my eyes, bukalah mataku, that I may see myself as I truly am, agar aku dapat melihat diriku yang sebenarnya, and that I may realize my true poverty. Lalu aku menyadari akan keadaan aku yang sebenarnya. If today you want to be poor,
Dan pada hari ini jika engkau mau untuk menjadi miskin, would you stand where you are, asking Maukah Jesus to make you poor? saudara berdiri di tempat di mana saudara berada dan mau meminta Yesus untuk menjadikan engkau miskin? Amen. If that is your desire, would you stand where you are? Jika itu adalah keputusanmu, maukah engkau berdiri di tempat di mana Jesus, engkau berada? give me the blessing of spiritual poverty. Yesus, berikanlah kepadaku miskin rohani. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father, Bapa kami, we come to you just as we are, kami datang kepadamu sebagaimana kami ada. unable to do anything for ourselves, Tidak dapat melakukan apapun bagi diri kami. but we come accepting the counsel of the true witness. Tetapi kami datang menerima nasihat dari saksi yang benar. And we cry out to you, dear Father, Dan kami berseru kepadamu Bapa, give us the blessing of spiritual poverty. berikanlah kepada kami berkat untuk menjadi miskin secara rohani. May our eyes see the reality in which we are found. Bukalah mata kami agar kami dapat melihat keadaan kami yang sebenarnya. And may we come to you just as we are. Dan biarlah kami datang kepadamu sebagaimana kami ada. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.